Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Santun TV yang melanjutkan Narkoboy part 4-nya. Bukan 8 ya, 4 ya. Dan apakah si Bobby akan menggunakan Narkoboy itu atau dia bisa menahan hawa nafsunya, rayuan syaiton bre, atau malah terjerumus bre ya. Oke, daripada penasaran, langsung aja bre kita ke channel Santun TV. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar mencari senjatanya. Nah bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Santun TV dan juga Masul Official ya bre ya. Semoga di awal tahun ini channel ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama, amin ya. Oke bre, dan langsung aja, ini Narkoboy part 4 Bobby kecanduan. Hah? Yang bener? Langsung aja bre kita play. Hah? Welcome to Santun TV. Oke. Bobby. Kok diam? Kok nggak ada jawaban? Bobby. Kok nggak ada jawaban? Bobby. Loh, Mana si Bobby? Gak tahu bos. Dari tadi gak kelihatan bos. Kurang ajar. Rapat sebentar lagi dimulai. Laporannya belum kuterima. Wah parah. Dia pasti gak bisa menyelesaikan laporannya. Kemungkinan dia kabur bos karena takut dengan bos. emang bener. Jangan. Kalau begitu kalian juga kupecat. Lah kok bisa? Loh, kok kami juga kena bos? Ya bos, kami kan gak salah apa-apa. Kalian bilang si Bobby karyawan baru, kami akan bimbing dia. Mana hasil bimbingan kalian? Si Bobby sendiri gak mau belajar bos. Ya bos, dia bego banget bos. Udah diajarin masih gak bisa. Alasan saja. Kalian pasti mencoba menyembunyikan kebodohan dia kan? Kalau laporan itu tidak aku dapatkan sekarang, maka kalian akan bos. Oke. Ketawa dia. Bos. Bobby, kemana saja kau? Aku tebak, kau pasti mencoba kabur dari tugas dan tanggung jawabmu. Dasar pecundang, kau ini. Ini laporan setebal 417 halaman dengan 2.756 kata-kata dan diselesaikan dalam waktu 1 jam. Kok bisa? Ini adalah rencana untuk pengembangan perusahaan untuk 10 tahun ke depan dan sudah terisikan strategi pencapaian target perusahaan agar bisa landing saham. Ini adalah portofolio perusahaan selama 20 tahun yang telah saya rapikan dan sempurnakan, bos. Oke, kok bisa jadi? Ini bagaimana mungkin? 10 karyawan saja belum tentu bisa menyelesaikan mahakarya ini. Ini sungguh masterpiece. Siap, bos. Saya siap untuk tugas berikutnya. Kok gitu? Karena kamu adalah karyawan yang sangat rajin dan bekerja keras, maka saya akan menaikkan gajiku, bos. Jumlah kerja. Siap, bos. Lah kok mau? Jumlah kerjaan, bukannya gaji. Ini mamanya nih. Waduh, parah gitu Kalau dia, ini kayak mau masak monster apa gitu ya bre hari ini? jadinya. Kalau masak tahu dan tempe lagi, nanti Bobby malah bosan tiap hari makan tahu dan tempe. Kalau masak daging harganya lagi mahal. Iya. Kalau masak gorengan gak sehat. Ya udahlah, masak tahu dan tempe aja lah. Mama. Oke, dia udah pulang. Kok serem gitu jadinya bre? Bobby anakku, Kenapa kau pulang awal sekali? Aku telah menyelesaikan seluruh pekerjaan kantorku, Ma. Kok Bobby, jadi kayak gitu? kenapa kau nampak sangat tidak wajar? Nah, Bobby merasa bergairah, Ma, dan sangat bersemangat untuk bekerja. Hari ini Bobby telah menyelesaikan tugas penting dan mendapatkan apresiasi dari bos. kayak jadi lu nggak bisa dikendalikan gitu. Benarkah? Syukurlah. Kalau begitu, cepat gantikan. Tabung gas kan? Bobby udah stok tabung gas buat kita seumur hidup, Ma. Banyak banget. Wow, Mau Bobby pergi dulu ya. Dah. hati-hati di jalannya, nak. Kok bisa? Wah, ini squad. Tolong. Apa? Kok tumben minta tolong? Tolong. Dipo,
Ada apa, Dibo? Hei, kau sepertinya sedang dikejar setan. Mana ada setan siang bolong begini? Aku dikejar WW Gembel. WW Gembel. Itu WW Gombel. Kecil, ini WWJAV. WWJAV. Jauh sekali. Sini wahai bocil, ayo main sama tante. Gak mau ah, jangan mendekat. Tante udah siapin makanan enak buat kamu. Tante sudah buatkan steak wagyu A5 buat kamu. Gak mau ah. WWJAV. Dipo masih ada jatah MBG. Loh, bukannya itu beracun? Aduh. Kalau kamu gak mau nurut, tante culik aja ya. Ya udah culik aja. Lah kok pasrah. Kalau tante culik aku, nanti teman-teman aku ngejar tante. Lalu kalau tante kenapa-napa, nanti temanku yang jadi tersangka. Lah kok bisa? Atau tante mau jualan es sepon saja? Pengennya untung malah ditembus. Gak apa-apa lah. Yang penting aku bisa menculik bocil. Emang iya. Tidak. Waduh, kok serem banget ya. Cantik, kenalan yuk. Siapa kau? WW Gombel aja nggak mau, Bre. Aku Bobby. Aku Bobby. Serem banget. Wah, di bawah. Hantunya dibawa pergi. Diapain tuh? Guys, itu siapa sih? Bilahyaman. Bilahyaman. Aku bersemangat. Aku bersemangat. Aku bersemangat. Aku bersemangat. Bang, pelan-pelan ya bang. Aku masih gadis bang. Tenang saja. Ini akan terasa sangat cebu. Habis efeknya. Kok aku tiba-tiba jadi sangat capek, lesu, dan tak bertenaga ya. Loh, kamu siapa? Kok dia nggak tahu? Lo kamu siapa lagi? Udah habis, Bre ya. Ya kalau mabuk setan pun digas ya. Nah, Bre, itulah tadi ya kita merespon Santun TV. Dan ternyata si Bobby akhirnya terjerumus ya, Bre ya. Dan memang terkadang hal-hal seperti itu menyerang orang yang memang lagi stres, banyak pekerjaan, buntu otak, pokoknya kayak nggak punya jalan keluar. Jadi mereka ada yang terjerumus oleh hal-hal seperti itu. Dan ya memang apalagi lingkungannya teman-temannya kayak gitu, jadi memang agak susah ya, Bre ya. Ya sebenarnya kalau saya pribadi, Bre, itu saya tidak pernah untuk memilah-milah berteman dengan siapa, kecuali itu orang yang merugikan saya ataupun yang memanfaatkan saya. Jadi saya itu sangat sebenarnya nggak pilih-pilih, entah dia itu perokok, peminum atau apa, saya nggak peduli ya. Jadi saya sendiri perokok sih. Ya, saya punya teman peminum, bahkan saya pernah teman yang mantan narapidana. Dia nggak masalah, yang penting saya bisa mengendalikan diri saya dan agar tidak terjerumus. Dan siapa tahu juga dia bisa menjadi berubah jadi lebih baik lagi. Itu juga tujuan gue ya, Bre ya. Jadi gue nggak pernah ngerendahin siapapun itu, apapun itu pekerjaannya, apapun itu dia mantan apa atau dia mungkin pernah ngapain. Yang penting satu, Bre, dia mau berubah, itu gue udah cukup bagi gue. Dan memang kalau hal-hal seperti ini ya agak gimana ya, Bre ya. Ya gue jujur juga dulu waktu merantau di sebuah kota ada yang coba nawarin kayak gitu sih, Bre, tapi alhamdulillah gue itu berhasil nolak dan gue langsung menghindar aja, gue pergi. Jadi gue itu nggak mau berteman sama orang-orang yang memang merugikan gue, apalagi sampai menjerat gue ke hal-hal yang memang kayak gini negatif banget. Jadi gue itu nggak mau ya, Bre ya. Mendingan gue jalani hal-hal biasa aja gitu, teman-teman gue orang-orang biasa aja ya, yang penting gue seneng gitu ya. Dan ya itu lagi lah, intinya lagi kembali kepada pribadi masing-masing dalam menghadapi sebuah persahabatan ya. Yang penting intinya jangan sampai kalian terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif ya. Intinya kita juga nggak pilih-pilih teman, tapi jangan sampai teman itu merugikan kamu sampai membuat kamu terjerumus atau mungkin hanya mengambil kesempatan untuk gimana. Gue jujur ya, tapi jangan diambil, jangan ditiru ya, Bre ya. Gue itu sangat menghindari orang-orang yang pernah menyakiti gue sampai gue tersakit hati. Gue memaafkan mereka, tapi gue nggak bisa melihat mereka, Bre. Maksudnya gue bertemu mereka aja gue kayak ya Allah, teringat lagi, walaupun gue udah maafin mereka, tapi sekilas itu langsung teringat lagi ya kejahatan yang mereka lakukan ke gue gitu ya. Jadi ya itu lagi ya, Bre ya. Jadi ya kembali lagi lah ke pribadi masing-masing. Jadi kalau gue pribadi emang gue nggak bisa dekat sama orang yang udah menyakiti gue, entah itu saudara, teman, kerabat, laki, perempuan. Gue tuh nggak bisa, Bre. Selalu kadang teringat gitu. Gue udah maafin mereka, gue berusaha untuk tidak mengingat itu, tapi setiap kali melihat wajah mereka
apa yang mereka lakukan itu tiba-tiba muncul gitu ya bre ya. Ya nggak tahu lah, yang penting ya mungkin entah ikhlas atau enggaknya saya juga nggak tahu, cuma gue itu udah nggak mau berhubungan sama orang-orang yang kayak gitu, yang pernah menyakitin gue, walaupun itu keluarga gue, sahabat gue, pokoknya entah itu laki atau perempuan, gue itu nggak peduli ya bre. Gue menghindari orang-orang yang udah pernah nyakitin gue, agar gue pertama satu intinya nggak marah dan nggak dendam itu ya bre ya. Oke bre, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika mau panjang, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.